Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB pada pertemuan ujian akhir semester. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JOUU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Berikut ada pendahuluan dari materi kali ini. Korupsi. Korupsi didefinisikan berdasarkan Syed Hussein Alatas di dalam buku Corruption and the Distinct of Asia menyatakan bahwasannya tindakan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi yaitu penyuapan, nepotisme, pemerasan, dan penyalahgunaan kepercayaan maupun jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang pertama, integritas diri. Dalam mengatasi atau menghindarkan diri dari korupsi, kita harus mempelajari bagaimana membangun lingkungan yang kondusif dalam internalisasi nilai-nilai anti korupsi serta terlibat sebagai individu yang aktif dalam menutupi kesempatan korupsi melalui pembangunan sistem integritas. Itu yang pertama, melakukan refarming untuk memudahkan proses internalisasi integritas, memahami shading dan perilaku otomatis dalam konteks perilaku anti korupsi, menjelaskan peran sistem integritas organisasi untuk menjaga individu berintegritas. Integritas diri. Integritas merupakan gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Yang kedua, faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi terdapat 4 hal faktor penyebab yang dapat dikemukakan dari perilaku koruptif dari para penegak hukum, yaitu yang pertama, kesejahteraan atau gaji rendah akan tetapi lifestyle-nya tinggi. Kemudian adanya ketidakpercayaan timbal balik di antara penegak hukum itu sendiri. Kemudian ada akibat pola korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir, tidak adanya standar profesi bagi advokat atau Luhut tahun 2002. Korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat, mulai dari mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB, proyek pengadaan di instansi-instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum. Praktik korupsi sudah sedemikian hebatnya mewarnai keseharian bangsa Indonesia. Dalam ungkapan Muhammad Hatta, korupsi pada situasi yang demikian sudah dianggap sebagai budaya bangsa atau Sahlan tahun 2005. Faktor penyebab internal. Yang pertama, sifat serakah atau tamak atau rakus manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu lebih tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seorang menjadi berlebihan mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan. Kemudian yang kedua ada gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup yang konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seorang melakukan gaya hidup konsumtif atau tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kemudian yang ketiga ada moral yang lemah. Seorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemah keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Aspek sosial. Kehidupan sosial seorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga bukan
mengingatkan atau memberi hukuman keluarga malah justru mendukung seorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaannya yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Kemudian yang kedua, aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan money politik, seorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politik. Kemudian yang ketiga, aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi. Sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jerah akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Yang keempat, aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Sekian untuk pertemuan di ujian akhir semester atau pertemuan terakhir kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.